Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena syukur itu wajib hukumnya bagi kita. Bahkan syukur itu menjadi rumus untuk ditambahkan nikmat Allah atas kita. Maka kewajiban seorang muslim adalah mensyukuri nikmat Allah. Dan bagi seorang muslim, setiap apa yang Allah takdirkan atas kita itu adalah nikmat Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada satu peristiwa pun yang Allah takdirkan atas kita itu sia-sia, itu gak baik, itu menyakitkan kita, itu menyedihkan kita, membuat rugi kita, membuat sengsara kita. Tidak ada. Karena Allah sudah sampaikan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Lalu kenapa kita merasa itu suatu hal yang tidak baik, yang merugikan, yang sia-sia? Lagi-lagi karena kita tidak meyakini ayat Allah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid di luar jam sholat. Didapati seorang sahabat dari Ansor namanya Abu Umamah. Beliau berzikir di situ. Maka bertanyalah Rasulullah kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa engkau di sini? Padahal ini bukan jamnya sholat, bukan waktunya sholat. Maka Abu Umamah menjawab, ya Rasulullah, aku gundah banget, aku gelisah banget. Kalau dengan bahasa kita sekarang, aku bete banget ya Rasul, khawatir banget, sedih banget. Kenapa? Karena hutang-hutangku begitu banyak, tanggunganku begitu banyak. Maka Rasulullah mengingatkan, Abu Umamah, bukankah telah aku ajarkan doa kepadamu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Iya ya Rasulullah, sudah, amalkan. Kemudian Abu Umamah menceritakan beliau mengamalkan itu, dan selesailah gundahnya, selesailah hutang-hutangnya. Alhamdulillah. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Hutang itu pun adalah nikmat Allah. Kalau kita salah melihat, banyak hutang sedih, tersiksa, terpenjara, terbelenggu. Padahal kalau kita berpandangan bahwa tidak ada suatu yang Allah tetapkan atas kita adalah ada manfaat, tidak sia-sia, maka hutang itu bisa menjadi asbab, bisa menjadi sebab dari berbagai macam sebab untuk bermunajat kepada Allah, bertakarut kepada Allah, minta rezeki kepada Allah agar Allah kasih rezeki untuk bayar hutang. Jangan-jangan kalau kita dikasih rezeki yang begitu banyak berupa harta, kemudian kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, bisa jadi kita lupa bahwa itu adalah nikmat Allah. Itu bisa jadi menyebabkan kita seperti Qarun yang kaya raya tapi menyebabkan dirinya terjebak dalam jalan sesat dan menyebabkan dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ayyuhal hadirun, ternyata hutang itu nikmat Allah. Dan bukan hanya itu, gelisah, sedih, gundah, gulana, kekurangan suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, persoalan dalam berkeluarga, persoalan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang mungkin begitu rumit, membuat sesak nafas, pusing kepala, itu semua nikmat Allah.
Gara-gara itu semua kita bisa bermanfaat, saling mengisi kekurangan, saling melengkapi, saling mengingatkan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Sampai-sampai Allah ingatkan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Karena semuanya ini nikmat Allah. Abu Umamah bersedih dalam masjid. Baginda Nabi ingatkan, Abu Umamah, amalkanlah itu yang doa telah ajarkan pada kamu. Baru Abu Umamah ingat bahwa Rasul telah mengajarkan, Allahumma ini ya Allah, sungguhnya aku a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung kepadamu dari gelisah, bete, sedih, gundah gulana, wal hazan, dan kesedihan, kenestapaan. Wa a'udzubika minal jubn wal bukhl, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah, dari sifat malas. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan utang, wa qahri rijal, dan dari kesewenang-wenangan orang lain. Masya Allah. Ayyuhal hadirun, inilah kalau kita pernah melihat sebuah video yang sempat viral, namanya Mas Agus. Beliau seorang inspirator dengan keterbatasan fisiknya, seorang difabel tapi kerja untuk memenuhi nafkah keluarganya di salah satu supermarket mini, ya. Dan beliau ditanya oleh AA Gim, Mas Agus, apa yang membuatmu khawatir? Enggak ada, AA. Apa yang membuatmu khawatir? Enggak ada. Apa ada yang salah yang Allah ciptakan kepadamu untuk kamu? Enggak ada ya. Terus apa yang kurang sebenarnya? Kurang syukur. Kita kadang kurang mensyukuri nikmatnya Allah. Kamu enggak khawatir? Enggak ya wahai AA. Kenapa? Kan ada Allah. Masya Allah. Kata-kata kan ada Allah, itulah ayyuhal hadirun asadakumullah, itu implementasi dari kekuatan akidah dalam jiwa seorang. Jadi masa depan disongsong dengan begitu antusias, dengan gembira, dengan penuh keyakinan, karena Allah pasti tolong kita. Masya Allah. Ayyuhal hadirun, kita ini sudah banyak diberi amalan oleh guru-guru kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi. Tapi kenapa? Kadang seperti Abu Umamah tadi, lupa belum diamalkan. Teksnya sih hafal, tapi lupa belum diamalkan. Sehingga pertahanan jiwa kita lemah. Menghadapi persoalan hidup kecil sudah kita anggap besar banget. Menghadapi masalah misunderstanding, kesalahpahaman, sudah membuat tidak mau makan, jatuh sakit, dirawat. Naudzubillah min dzalik. Ini semua bukan ciri muslim yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Masya Allah. Kenapa seperti itu, hadirin? Kalau kita lihat, kenapa sih kita mau sholat, kita mau ngaji, kita mau berbuat baik? Karena ada dorongan di dalam jiwa kita untuk beramal sholih. Siapa yang mendorong itu? Banyak dalam kajian tasawuf, yang mendorong itu adalah hati. Jadi rupa-rupanya ini ayyuhal hadirun, kalau kita dikasih amalan gak kunjung menjalankan, hati kita yang bermasalah. Nah, sudah diantisipasi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad silam. Semuanya sudah dipersiapkan, bukan sekedar Al-Quran wariskan, kebiasaan Rasul ditunjukkan, sampai teknis sekalipun diberikan arahannya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat
sesuatu yang menimpa diri kita, merasakannya, kok kayaknya kita ini nggak ditolong oleh Allah, itu bermasalah jiwa kita ini. Hati kita bermasalah, iman kita dipertanyakan. Tapi Pak, itu aduh nggak bisa diterima, dia nggak sopan banget, sangat menyakitkan hati. Masya Allah, ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia. Kita saja salah melihatnya, ayyuhal hadirun. Kita salah melihatnya, padahal pandangannya sama. Kalau kita dapat musibah, ayat yang Allah ajarkan, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang dapat musibah baca itu. Tapi kenapa? Ada orang baca itu tenang, damai, optimis, menatap masa depan penuh dengan kebahagiaan. Tapi ada orang baca itu sama kalimatnya, tenang gak kunjung didapat, resah masih dirasa, gundah gulana masih ada dalam jiwa, terpuruk bahkan sampai sakit. Padahal ayat yang dibaca sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebabnya? Sebabnya hati kita bermasalah. Coba 14 abad silam, baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh istri beliau, istri yang pernah dicemburi oleh Aisyah, istri yang luar biasa cantik. Meskipun Rasul menikah dengan sahabat Ummul Mukminin ini, Sahibah ini, ya, ketika Sahibah ini dalam kondisi janda. Siapa namanya? Beliau namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengar engkau sering banget membaca, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Ya Rasul, aku sering melihat engkau membaca, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa ya Rasul? Kenapa engkau membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Dinik. Ibnu Katsir mengatakan ad-din itu terjemahan lebih tepatnya adalah al-iman wal amalus sholih. Bukan kata agama dalam bahasa Indonesia. Kurang tepat. Ad-din itu adalah al-iman wal amalus sholih. Ada keyakinan dan ada amal. Kalau kita yakin saja tidak amal, belum berdin, belum beragama. Ayyuhal hadirun, apa jawaban Rasulullah ketika ditanya Ummu Salamah? Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai Ummu Salamah, bahwa hati setiap manusia itu ada di bawah jari jemarinya Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan jaga hati ini, akan teguhkan hati ini, sehingga dia akan terjaga dari kesesatan. Apa kesesatan itu? Sedih itu sesat, gelisah itu sesat, apalagi ingkar, nggak percaya Allah, lebih sesat lagi. Tidak mensyukuri nikmat itu sesat. Sesat maksud saya adalah keluar dari ajaran Islam, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Dan ketahuilah wahai Ummu Salamah, kalau Allah menghendaki, maka Allah akan jaga hati itu dan Allah akan perbaiki perilakunya. Tapi kalau Allah juga menghendaki, maka Allah akan biarkan hati itu, sehingga hati itu nggak terjaga, kemudian menjalankan fisiknya, menjalankan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Apa artinya ayyuhal hadirun? Artinya harus diminta, bukan dibiarkan. Diminta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan ya Allah hatiku atas agamamu. Masya Allah. Kalau ini kita amalkan ayyuhal hadirun, insya Allah, bukan sekedar mengamalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tapi juga ditambah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Diamalkan. Rutin pada sholat boleh, mau tidur boleh, kapan saja boleh, di perjalanan boleh.
Nanti kalau kita amalkan ini sudah sehari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, kenapa kok nggak ada perubahan? Ada masalah lagi, ayolah hadir. Apa masalahnya? Masalahnya kita doanya beda dengan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah ngajarkan bagaimana Rasulullah berdoa, tadarruan wa khufyan. Rasulullah berdoanya dengan betul-betul dan meneteskan air mata. Lah kalau kita doanya meneteskan air mata karena meratapi nasib, bukan karena bersyukur. Rasulullah meneteskan air mata karena rasa syukur, bahkan menyebut umati, orang-orang yang disasar dan dengan doa disebut, ya Allah masukkanlah 1 Umar dari 2 Umar yang memusuhiku, Allah kabulkan 1 Umar masuk. Ya Allah, Khalid bin Walid memusuhiku, didoain sama Rasulullah sambil nangis, masuk menjadi seorang muslim. Ya Allah, umati beri syafaat, Allah berikan syafaat untuk umat Rasulullah. Ya Allah, jangan siksa ini kaum Taif yang menyakiti aku, jangan siksa mereka ya Allah, buka pintu hatinya, jadikan mereka pengikutku, sambil nangis Rasulullah, Allah kabulkan. Ayolah hadirun, ini rahasianya. Ini rahasianya. Baca doa yang sudah diajarkan Rasul, tidak usah banyak-banyak, 1, 2, 3, tapi istiqamah. Insya Allah Allah akan berikan kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, melihat fenomena, mendapatkan kebaikannya, mendapatkan rahasia-rahasianya, bukan malah kita bersedih, pesimis, gundah gulana, khawatir akan nikmat Allah. Ayolah hadirun, terakhir, kalau kita cek ayolah hadirun, kenapa Rasulullah menangis? Tentu itu karena kesungguhan Rasul dalam berdoa. Kalau kita berdoa mau nangis, perhatikan, cukup kita dengan Allah, nggak usah rame-rame. Itu ranah privat. Bagaimana malam hari atau di saat kita sendiri naik motor kemana, melihat fenomena, perhatikan di situ ada tanda kebesaran Allah. Kita bisa teteskan air mata syukur kita. Melihat orang yang difabel, yang tidak sempurna seperti kita, kita nangis karena syukur. Ayolah hadirun, bukan meratapi nasib. Dan itu disampaikan Rasulullah. Kalau mau gampang syukur, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ayolah hadirin, ingat di awal khutbah tadi khatib mengingatkan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita syukur ditambah oleh Allah nikmatnya. Dan kita lihat dalam dunia kesehatan, air mata itu dahsyat ayolah hadirin. Dia bisa membersihkan debu, dia bisa membunuh bakteri, dan dia menghasilkan hormon ACHT yang akan melawan, mengurangi hormon kortisol. Hormon kortisol itu menyebabkan stres. Masya Allah. Maka ini rahasianya kenapa Rasulullah kalau doa sering menangis. Karena dengan menangis itu lega, fresh, bebas stres, dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-samiul alim. Wa qur rabbikfir warhamhu anta khairur rahimin.